Ya, halo, selamat malam buat teman-teman. Apa kabar malam ini? Pasti masih baik-baik, masih pada sehat kan? Oke. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan, saya mau ngobrol malam ini dengan siapa? Saya mau ngobrol dengan brother saya, itu brother Jova. Brother saya dari kecil, banyak proses yang dilewati sampai dia ada sampai hari ini, dan itu memikat saya untuk cari tahu cara dia bertahan dan bagaimana cara dia melalui proses sampai akhir kita masuk di topik kita, yaitu new era ala Kakak Jova. Jadi nanti kita lihat sama-sama uh, apa yang akan di-sharingin sama Brother Jova. Jadi stay tune terus, jangan lewatin biar nggak salah ngerti, biar nggak salah tangkap. Karena ini kita obrolan yang benar-benar cuma kita ngobrol santai aja, kita nggak ngomong ke arah satu agama atau apapun itu. Kita cuma ngomongin soal bagaimana caranya kita bisa dengan segala kekurangan yang kita punya, siapapun bisa membangun orang lain gitu. Dan kita nggak bisa bersentuhan, nggak bisa bertemu, tapi dengan cara ini kita bisa saling membangun satu sama lain lewat sosial media yang secara tidak langsung sudah disediakan, yang harus kita maksimalkan. Itu aja. Jadi saya lagi nunggu Kakak Jova untuk join. Kalau Kakak Jova, silakan Kakak Jova join. Kita masih tunggu. Putus-putus. Wah, luar biasa. Gimana, Bro? Cek, cek, cek. Oke. Selamat malam. Malam baik. Kedengeran Wih, nih? sedap. Kedengeran. Ah, Gimana, jadi gimana? baru kegiatan hari ini bagaimana? Hah? Kegiatan hari ini bagaimana? Lancar kah? Atau standby Ya, di rumah? masih standby gitu. Hai, Luar bagaimana? biasa. Terima kasih banyak Kakak Jova. Kita mau sharing-sharing di sini. Siap. Sorry Sama-sama. ganggu waktu jadi. Hai, yo. Jadi, Suara kedengaran? Hah? Suaranya kedengaran? Kedengeran, cuman agak ada sedikit tek-tek gitu, putus-putus sedikit aja sih. Oh, mungkin sinyal kali ya. Iya, gitu. Tapi oke lah, itu nggak membatasi kita untuk bisa tetap Amin. ngobrol. Betul, betul. Luar biasa, Oke, luar biasa. Gimana, Bro? jadi gue tadi udah sedikit uh, opening untuk perkenalkan siapa lo. Gitu. Cuman kan gue nggak bisa secara detail. Nah, lo bisa secara cepet. Lo detail sebenarnya background lo siapa dan apa yang lagi lo kerjain saat ini, dan ya itu background lo lah. Apa yang lo mau? Silakan. Ya kalau background gue sih semua juga tahu ya kan, kita bekas dari anak jalanan, nggak ada yang benar dalam hidup kita juga ya kan. Tapi seiringnya waktu juga mungkin Ki ya, bahwa Ya, manusia itu pasti berubah yes. dengan pengalamannya dia, dengan apa yang dia pernah lalui. Setiap saat Hmm. pasti manusia itu berubah. Ya, Dan ini hal yang menarik, ini gue baru dapat kemarin. Ternyata eh, butuh gelap juga untuk kita bisa menghargai terang gitu loh. Bener yes. ya? Keren, Itu yang keren. dapat ya kan. Lo kalau nggak pernah merasain mati lampu, lo nggak bisa hargai lilin. Nah itu gue baru dapat kemarin. Gue lihat, Ya, oh iya, seperti ya kurang lebih seperti hidup gue. Bagaimana gue yang tadinya kacau, rusak, kesana kemari ya kan. Ya hidup-hidup di jalanan lah. Lo kan tahu sendiri anak jalanan. Sampai akhirnya mulai berpikir, mulai melihat masa depan, mulai untuk memperbaiki diri. Dan akhirnya mulai untuk apa ya, kayak mulai untuk mungkin membayar apa kesalahan-kesalahan kita yang dulu ya kan, mungkin yang orang-orang yang dulu pernah kita sakiti gitu toh. Nah, hmm. kita langsung bayar ke person orangnya, tapi ya kita bisa melakukan itu dengan hal yang lain,
Artinya dengan kegiatan yang positif, seperti mungkin membangun suatu kegiatan. Gue sekarang ini, bisnis gue ada satu kerjaan, ada satu kegiatan. Gue bangun suatu kegiatan usaha kurir. Yes. Nah, itu sebenarnya bagi gue gini, nggak cuma sekedar usaha kurirnya aja yang gue, artinya bukan dari segi ekonominya aja, tapi juga sebagai bentuk, mungkin dulu pernah gue sakitin orang-orang yang gue nggak kenal, ya toh. Bayaran sekarang ini, gue sekarang banyak juga gue terima teman-teman kurir yang lain untuk bekerja, untuk membantu jadi instrumen juga, ya kan, jadi sebagai ini, ya begitulah bro, kira-kira. Siap. Jadi latar belakang lo sih, ya intinya adalah lo orang yang ingin menggunakan kesempatan kedua ya. Istilahnya gitu ya. Lo punya kesempatan kedua yang Tuhan kasih dan lo ingin mempergunakan itu dengan baik. Dan latar belakang lo, kalau nggak salah lo musisi dan juga lo punya usaha kurir lah ya. Kira-kira ya, begitu lah. Betul. Musisi dan juga kurir. Oke bro. Aku sedikit. Ya. Lagunya sih ya mungkin pernah dengar juga ya kan, tapi ya itu kan sebenarnya bentuk kreasi aja atas bagaimana tanggapan kita tentang kehidupan inilah gitu. Siap. Nanti kan gue upload di YouTube. Nah di YouTube tadi deskripsinya gue tulis Jova musik dan segala macam itu, biar mereka juga yang penasaran pengen lihat musik masa sih, nah, mereka bisa cek ya tuh kan, nggak ada salahnya ya kan. Bisa. Kan musisi itu ada banyak segmen sebenarnya. Cuma balik lagi, selera orang kan berbeda-beda. Siapa tahu teman-teman yang nanti nonton YouTube gua mungkin punya selera yang sama lo kan. Kita kan nggak pernah tahu tuh. Oke, brother, jadi langsung aja nih. Karena kita biar kita nggak basa-basi, biar orang yang nonton juga nggak kepala, nggak pusing, ini kita arahnya mau kemana sih, mau ngapain sih kamu orang di sini kan. Oke, jadi langsung aja ya. Siap. Gue pengen tahu nih kan, cara lo bertahan di pandemik ini kan masih seru nih soal pandemik ini nih, yang kita di rumah aja, kita akhirnya kegiatan, banyak orang yang punya kegiatan akhirnya stuck, banyak yang akhirnya pindah haluan karena mereka harus tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka kan. Terus itulah yang terjadi di 3-4 bulan kebelakang ini gitu. Nah, gue juga gitu. Kan kita juga udah jarang ketemu nih, gara-gara pandemi ini. Kita akhirnya nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah ketemu gitu. Akhirnya gue pengen tahu gitu, gimana cara lo bertahan untuk bisa melewati semua yang terjadi selama 4 bulan ini, dan apa menurut lo tentang new normal ini? Nah, ingat lagi kita ngobrol apa yang kita obrol ini bukan basa-basi, tapi harus ada nilai membangun teman-teman kita yang nonton, bro. Oke? Tentu. Kita pada garisnya kita, asik. Kira-kira gitu, bro. Halo, Kak Endi, suara kecil ya? Ini Kak Endi, ini masih pakai mic ini, earphone jadi. Oke, so silakan. Juga kecil. Suara gue kecil gak, Ki? Ya, agak kecil suara lo. Lo pakai earphone nggak? Nggak pakai. Coba ya, tunggu ya. Coba. Ya nggak apa-apa, earphone dulu. Oke. Ambil aja dulu, nggak apa-apa bro. Slow, santai, ambil. Earphone. Kalau gini lumayan bisa jelas. Cek. Asik, cek. Jadi gue yang cek. Gimana bro? Apa? Bro, keadaan bagaimana? Keadaan puji Tuhan, baik. Baik, Pace. Baik banget. Orang masih bisa bertahan di sini, baik. Coba. Luar biasa. Ini bagaimana? Dengaran kah? Nah, gini boleh. Begini, lebih jelas ya? Nah, kau bicara begini sudah, tidak apa-apa. Ini ada saya teman Rio nih, yang ada di Freeport nih. Halo Rio. Oh gitu, oke. Selamat malam Rio di Freeport ya. Nanti kita ngobrol ya. Luar biasa. Siap, silakan Fu, sikat Fu. Oke, jadi langsung ya. Oke, jadi sebelum kita lari ke new normal ya kan? Iya, benar. Sekarang normal nih ya. Sekarang udah new normal ya. Berarti, tapi masih gimana sih new normal terus PSBB itu maksudnya? PSBB transisi istilahnya. Tapi udah new normal.
udah masuk new normal. Jadi kita tetap transisi. Jadi kita boleh melakukan semua kegiatan kita, tapi kita harus uh, melakukan apa namanya Ah, aturan-aturan yang sudah ditentukan gitu. Jaga jarak, cuci jadi tangan, pakai. PSBB masih, tapi masa transisi Iya dan new kayak gitu. normal. Itu. Iya. Iya, soalnya gue lihat jalanan udah rame banget. Ya Habis. jadi sebelum kita masuk ke yang dibilang new normal dulu, mungkin gue lebih flashback juga dulu ke belakang ya kan tentang Siap. PSBB kemarin. Kita ada berapa Ya. bulan ya? 3-4 bulan ya Ki ya. Iya, hampir 4 bulan. Nah, eh, banyak orang lihat dari sisi maksudnya begini Ki. Maksudnya orang lihatnya itu begini. Setelah ini kita mau kemana? Terus setelah ini kita mau ngapain gitu ya kan? Iya. Terus eh, setelah pandemik ini apa yang harus kita lakukan? Di mana kita harus bertahan ya kan? Kalau gue mungkin lihatnya agak berbeda sedikit aja sih, nggak banyak juga. Kalau yang gue lihat apa yang gue dapet selama pandemik ini, apa yang gue dapet, artinya tentang sisi apa ya, yang bisa ngerubah gue tuh apa gitu loh, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, person yang lebih baik dan lebih bernilai gitu, ya Hmm. kan? Jadi saat orang panik, saat orang bingung ya kan, gue juga bingung, kayak usaha juga sempat jujur gue kemarin gue sempat maksudnya kita juga turun di lapangan bantu teman-teman kurir, bayangin aja bro sampai jalan ke sana kemari ya kan, karena bukan saja orderan yang juga turun atau segala macam, tapi kita juga jadi kekurangan orang ya kan, karena kita Iya. nggak bisa kasih mereka banyak order ya kan, akhirnya dari puluhan puluhan kurir tuh sampai berkurang jadi berapa ya kan, tapi ya kita tetap harus bersyukur bro ya Iya. kan. Dan selama yang gue jalanin itu, yang gue lihat itu apa ya namanya, ada beberapa hal sih yang gue dapet Ki. Iya. Gue lihat dari masa pandemik ini, yang gue dapet itu satu itu adalah ketakutan bro. Hmm. Bagaimana ketakutan itu bisa bisa bikin hancur satu negara bro. Selama Hmm. ini kita ngomong ya, gue suka share sama teman-teman, termasuk sama Bro Kiki juga ya. Kalau Bro Hmm. inget ya, kita suka bagi tentang ketakutan. Bagaimana ketakutan tuh dapat membuat orang tuh menjadi sakit. Iya. Orang yang patah semangat jadi tambah ini ya kan. Dan ternyata bukan cuma dia bikin sakit aja bro. Tapi ketakutan juga bisa bikin kolaps suatu negara bro. Hmm. Ketakutan ini spreadingnya ini ngeri bro. Ya kan. Nah makanya kita perlu untuk membagi bahwa jangan takut. Ya Iya. kan. Membagi kepada teman-teman, membagi kepada diri gue sendiri nih Ki. Ya kan, untuk Iya. jangan takut. Mau ngapain lo takut ya kan? Tapi pertanyaannya jadi tambah melebar. Ini yang gue dapat waktu Iya. masuk ke pandemi gini. Karena saat orang-orang di rumah, ya kan? Saat orang-orang di rumah, gue keluar Ki. Gue Hmm. keluar, gue juga istilahnya nganter barang juga, ya kan? Gue keluar ya kan? Karena teman-teman kurir terbatas, ya kan? Armada terbatas, gue juga ikut turun. Jadi gue ngerasain gimana perjuangannya di jalanan tuh ya kan, panas-panasan, ketakutan, terus setiap masuk gedung harus ditembak kayak kayak ini, kayak mau barang-barang di Indomaret gitu, gue kayak ini, kayak iya Iya. Iya. ditembak ini kan suhunya berapa ya kan, terus mesti dicurigain orang gini-gini. Tapi ya itu di situ gue dapat bahwa banyak, gue lihat ketakutan kiri kanan gue, depan belakang gue semuanya tuh mereka mengenakan pakaian ketakutan. Terus Hmm. gue takut Ki, bukan gue nggak takut, gue juga takut. Iya. Maksudnya kita kalau kita normal lah kita takut. Cuma yang gue maksud di sini, kenapa kita harus nggak takut? Karena kita diciptakan tangguh Ki. Lo diciptakan tangguh, tangguh untuk Iya. diri lo sendiri dan tangguh terhadap apa yang lo hadapi. Salah satu bagian yang kita diciptakan adalah ketangguhan. Nah ketakutan itu bukan bagian dari ketangguhan. Nah pertanyaan gue kemarin itu waktu gue bagi ketakutan, ada yang bertanya ke gue, caranya bagaimana dealing menghadapi ketakutan gimana? Hmm. Terus gue juga dapat satu hal bahwa kenapa sih orang takut? Hmm. Kenapa sih takut? Kenapa ya?
kalau gue nih pribadi, gue takut karena gue punya salah, betul ya? Takut kan pasti, ya kan? Kenapa gue takut? Gue takut karena gue punya kekurangan, karena gue orang yang tertuduh. Orang-orang yang takut adalah orang yang penuh kesalahan, orang yang tertuduh, orang yang jatuh. Jadi gue itu kesimpulan supaya lo nggak takut, ya, kurang punya kesalahan, kurangin lo punya yang lo nantinya akan dituduh. Iya. Begitu bro, kira-kira. Nah itu salah satunya itu yang gue dapat, gitu. Mungkin bro ada ini yang mau jadi menurut lo sebenarnya kita nggak perlu takut semestinya, begitu maksud lo kan? Berarti semestinya betul. Kita ini nggak perlu takut, karena ketakutan itu justru bikin kita nggak bisa bikin apa-apa. Justru ketakutan itu bikin kita nggak bisa berkembang, bikin kita nggak bisa bergerak, kan gitu ya. Kali. Betul. Ya, cuman kan bro, tapi kan memang keadaannya kan, emang gue dasarnya juga kita sebenarnya begitu. Emang kita dasarnya kita berpikir bahwa memang kalau kita, apalagi kalau maksudnya gini loh, kalau kita ngomongin kepercayaan atau iman gitu ya. Kita dilatih untuk bicara soal kita emang nggak boleh takut gitu. Cuman ini kan bukan cuma satu negara, bukan negara kita doang nih. Hampir semua negara, ya kan, merasakan hal ini. Nah, ya kalau kita kan nggak mau ngomong ke arah politik, konspirasi lah, apapun itu gitu. Kita ngomong secara alami aja, kita orang awam lah, kita orang-orang pinggir jalan lah, kita ngomong apa adanya aja gitu. Jadi buat gue gini, boleh aja takut. Kalau emang keadaannya memaksakan lo untuk takut. Tapi jangan sampai bikin lo berhenti berkreativitas. Jangan sampai bikin lo berhenti bergerak. Jangan sampai bikin lo berhenti untuk tetap bisa lakukan sesuatu untuk keluarga lo, untuk orang di kiri kanan lo, untuk siapapun mereka gitu. Kalau menurut gue sih begitu aja sebenarnya. Kalau kita ya udah, emang ketakutan ini udah menyeluruh kan. Kita nggak bisa bikin apa-apa gitu. Efek kita kecil banget lah. Kita nih berapa persen sih? 0,0 lah dari sekian banyak orang ini. Nah, tapi paling tidak ketakutan ini nggak bisa bikin kita jadi orang-orang yang nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa lakukan sesuatu. Kita jadi merana di dalam rumah dan aduh Tuhan tolong, nggak gitu juga kan bro. Benar nggak sih? Betul. Jadi memang jadi gini, yang gue lihat ini ketakutan. Ini kita bicara tentang ketakutan, bahwa ketakutan ini udah mendunia, udah menyebar mendunia, ya. Artinya ini menggerogoti orang. Yang gue ajak ke sini bahwa ketakutan ini ibarat kegelapan. Makanya tadi gue bilang ya kan, kadang-kadang butuh gelap untuk kita bisa menghargai sebuah cahaya. Benar. Kita contoh butuh gue mati lampu supaya Indomaret tuh lilinnya laku bro. Kalau gue nggak pernah mati lampu, itu Indomaret lilinnya kagak laku-laku bro. Jadi maksudnya gini, walaupun lo hidup di dalam ketakutan atau ada ketakutan, kegelapan yang ditawarkan dalam hidup lo, maksudnya dalam hidup gue sendiri, walaupun gue ditawarkan nih kegelapan, ini tiba-tiba prosesnya mati lampu, bisa diam terus lo tinggal mengeluh, terus lo panik dengan keadaan itu, nggak bisa. Lo harus keluar cahaya atau mencari cahaya itu. Ya benar. Cakep. Bagaimana? Iya kan? Keluar, lo harus keluar. Minimal lo ke Indomaret, lo beli lilin, lo pulang, lo bakar. Lo jadi, maksudnya lo jadikan cahaya itu untuk menerangi kegelapan. Artinya begini, gue jadi diingetin kisahnya Yusuf, Ki. Iya. Kita bukan bicara soal religion, tapi kita bicara sejarah Yusuf, ya kan? Bagaimana dia dibuang, dijadikan budak, ya kan? Dijadikan budak, terus dia hidup dengan sampai ada peristiwa dengan Potifar, sampai akhirnya masuk penjara. Iya. Ya kan? Kalau sekarang nih kita lihat sisi Yusuf, cerita Yusuf, karena kita tahu endingnya. Jadi kita anggap adalah peristiwa hal yang itu lumrah, orang jatuh bangun seperti itu. Tapi lo ngebayangin nggak kalau lo yang jadi Yusuf itu, apa yang pertama lo dibuang jadi budak, ya kan? Terus lo difitnah terus lo jadi dimasukin di penjara bertahun-tahun, bro. Gue percaya
bahwa Yusuf itu dia apa ya? Dia udah ngeblank depannya, sama seperti yang tadi kita bahas, kegelapan atau ngeblank di depan. Dia udah nggak, jangankan untuk bermimpi, dia lihat jalan di depannya, untuk dia menerima bahwa ada harapan aja udah nggak mungkin. Bener nggak? Iya kan? Yeah. Ini yang gue dapat soal Yusuf. Oh ternyata dia jadi cahaya itu, bro. Lo ingat waktu dia jadi, ya, dibeli oleh Potifar, dia jadi sesuatu yang disayang Potifar. Artinya apa? Dia bercahaya. Apa yang dikerjakan tuh berkenan di mata orang dia, di mata orang. Dan terus waktu dia dimasukin di dalam penjara sekalipun, ya, dia dipercaya buat catet-catetin nama orang-orang di dalam penjara. Artinya jadi kepala penjara. Dia jadi cahaya dimanapun lo ditaruh, dimanapun Yusuf ditaruh, dia bercahaya, bro. Itu yang dia tahu di depannya dia nggak bisa lihat apa-apa, tapi dia itu lilin itu sendiri, bro. Nah itu ngajarin gue banyak hal, bro. Bahwa gue nggak bisa diam, gue harus jadi percaya. Dunia boleh gelap, dunia boleh ini, gue juga boleh nggak tahu masa depan gue. Gue kemarin jadi anak-anak kurir kan nggak mau bawa karena terlalu jauh, terus tarifnya juga murah. Gue turun nih Ki. Gue bawa kan motor kan, jalan, pick upnya di Depok, jauh nggak? Jauh, ya kan? Terus waktu pick up gue bawa begini, terus dalam perjalanan itu gue sempet ada, wajar ya sebagai manusia, agak keluhan ini mau sampai bagaimana. Terus gue impian-impian seperti sudah tidak ada impian, bro. Kayak udah nggak ada harapan lagi, udahlah mau hancur lah, udahlah mau inilah. Tapi di situ gue diingetin tentang Yusuf. Lo harus bisa percaya, karena lo tangguh, men. Lo kuat, men. Lo nggak bisa duduk diam tunggu nanti mati lampunya dinyalain dulu sama PLN. Gak bisa, men. Benar. Iya kan? You must do something, man. Benar. Kira-kira seperti itu, Ki. Gitu. Maksudnya itu yang gue dapat gitu. Selama gue, maksudnya masa pandemi gini. Jadi menurut gue kita kembali lagi ke masalah new normal. Jadi kalau menurut gue pertimbangan soal new normal artinya kita menjalani banyak lah yang bicara ini konspirasi lah, ada yang bicara ini. New order lah, apalah itulah. Tapi gue sebenarnya gue simpel aja ya kan, dengan kejadian ini perlu kegelapan, men, untuk kita bisa menghargai cahaya. Berapa banyak men sekarang orang mulai menghargai itu yang namanya cahaya. Artinya mereka mulai mendekatkan diri, mencari sesuatu. Artinya mereka butuh hal-hal yang supaya mereka tuh jangan selalu diam dalam kegelapan itu. Gitu, bro. Benar. Itu kalau bagi gue sih new normal adalah seperti hidup baru, bro. Yang kemarin mungkin gue punya temen, gue ada sedikit cerita, ada temen gue, dia punya usaha tuh, udah mantep lah, dia udah mantep. Sekarang dia udah punya ini mantep lah, pokoknya dari segi ekonomi udah tenang lah. Tapi dari situ hidupnya yang gue lihat juga ya mulai kesana kemari, mulai ya lo tau lah model-model kita zaman dulu kan. Ya kan, cari istilahnya mama muda lah, mama setengah muda lah, setengah masak lah, tabung di situ. Terus datanglah masa pandemi ini dan usahanya langsung jatuh kolaps. Bingung. Dan pilihannya ada dua. Ada yang dia bertahan, dia tenang, dia bekerja, dan ada yang dia semakin jahat. Jadi gue lihat di sini adalah ini masa pemisahan juga mungkin. Jadi ketika lo dicobai, ketika lo dikasih kegelapan, apa yang lo lakukan? Lo segera keluar cari lilin untuk menerangi cahaya itu, atau lo mulai maki-maki di status, PLN
PLN kurang ajar, PLN ini. Lu mau menyelamatkan orang lain gitu. Jadi selalu ada dua. Jadi itu akan dipisahkan. Gitu. Itu yang gue dapat. Normal ini lo akan ketemu orang-orang yang jahat dia semakin jahat, yang baik lo akan ketemu makin baik. Yang sedang berubah dia akan lihat nanti perubahan-perubahan itu kayak begitu. Itu sih, bro. Gitu, brother. Jadi gimana bro? Kalau bro sendiri gimana? Jadi selama polemik ini ternyata banyak pelajaran yang lo dapet ya. Yes. Pelajaran kehidupan apalagi namanya ya, istilahnya ya. Kenapa? Pelajaran kehidupan banyak banget yang lo dapet ya istilahnya. Jadi akhirnya, tapi gue juga melihat sih gini sih. Gue lihat sih, gue kemarin juga bahas kalau lo lihat episode gue pertama bokap gue tuh episode tes. Gue nonton itu, luar biasa. Itu bahas. Gimana? Lo bahas bagaimana? Ya gue juga bahas soal ini gitu untuk bagaimana ya dia kasih kekuatan yang notabene buat gue ya akhirnya orang-orang mau berharap sama siapa? Yes. Akhirnya manusia-manusia ini mau berharap sama siapa lagi? Akhirnya mereka mau tidak mau mereka harus berharap, mereka harus mengakui bahwa adanya Tuhan itu yang pertama. Betul. Mereka harus mengakui bahwa ada satu pribadi yang gak kelihatan yang ada buat mereka dan mereka harus bisa berharap sama dia. Akhirnya banyak orang, jujur aja banyak orang gue lihat akhirnya yang nggak pernah ngomongin Tuhan ya, betul. Ngomongin bersyukur, kasih karunia, akhirnya bicara soal bersyukur, kasih karunia kayak gitu. Ya itu yang tadi gue bilang kan, butuh mati lampu biar lo bisa hargai lilin, ya kan? Iya. Maksud gue akhirnya intinya maksudnya sebenarnya ya balik lagi COVID ini merugikan kalau pola pikir lo atau paradigma lo merugikan. Tapi COVID ini menguntungkan kalau paradigma lo, cara pikir lo itu menguntungkan. Jadi sebenarnya semua balik ke kita punya paradigma kan. Bagaimana cara kita berpikir. Kalau kita berpikir bahwa COVID ini melatih gue untuk bertahan. COVID ini melatih gue untuk tetap berjuang. COVID ini melatih gue untuk tetap jaga kesehatan gue. Jadi olahraga, yang nggak pernah olahraga jadi olahraga, yang nggak pernah berjemur jadi berjemur, kan gitu istilahnya kan. Betul. Sebenarnya kalau kayak bokap gue bilang, mau COVID ini, kemarin gue share bokap gue bilang, mau COVID ini selesai atau tidak selesai, perjuangan akan tetap sama. Beda aja levelnya, beda aja tekniknya, atau beda aja kasusnya gitu. Tapi tetap Tuhan itu emang mau kita tuh tetap berjuang dan bertahan dan percaya, itu yang paling penting. Betul bro. Jadi yang ya benar yang kemarin kan gue nonton juga, yang kemarin bokap itu benar. Bagaimana Yakub dia bergumul ya? Bergumul, ya. Guling, ya kan, berjuang. Ya mungkin gue kemarin gue agak tersentuh juga soal itu. Kenapa? Karena gue sempat di masa pandemik ini gue sempat give up tuh. Gue sempat ya udahlah mau hancur. Gue ngeblank sama sekali, nggak tahu. Dan gue rasa bukan cuma gue, banyak orang yang akhirnya bingung akhirnya dia nggak tahu gue harus ya udahlah, akhirnya mereka kayak menyerah gitu. Tapi kemarin kayak satu kekuatan juga melalui ya ini obrolan membangun, memang sangat membangun sekali. Yang gue dapat, kita nggak bisa give up itu bukan, maksudnya gini, manusia diciptakan chipnya tuh nggak ada kata give up ya. Walaupun lo udah nyerah tetap aja lo pasti berharap. Lo pernah nggak kayak gitu? Iya. Udah mentok, udah ini, tapi tetap aja lu berharap. Siapa tahu masih ada, atau masih ini. Yeah. Karena chipnya kita yang tertanam di kepala kita semua sama, Kita diciptakan ditaruh kata menyerah ini nggak ada. Yang ada keputusan kita untuk menyerah. Tapi hati kecil lo nggak pernah, bos. Keputusan yang buat lo menyerah. Artinya lo membuat keputusan. Gue membuat keputusan untuk gue nyerah. Iya. Bagaimana, Bu? Iya kan? Kalau kita sendiri benar, setuju gue. Gitu. Makanya gue bilang Tuhan menciptakan kita tuh tangguh. Gitu. Kayak ini makanya kemarin tuh gue pantengin tuh. Apalagi soal yang Yakub dia bergumul. Iya benar juga.
dia nggak mau lepasin sampai diberikan berkat atau diberikan apa namanya wejangan ya. Kayak pokoknya lo istilahnya. baru gue mau lepasin, ya kan? Gue jujur gue nggak seperti itu, men. Ketika barang ini datang, gue nggak sekeras itu perjuangan gue. Ya, Gue langsung kayak macam ngeblank, ya udahlah mau hancur aja. Jadi kayak cengeng sendiri. Tapi saya lihat kemarin gue dikasih, nggak bisa, gue nggak bisa memutuskan hal seperti itu. Itu keputusan gue. Tapi barang yang ditanam di dalam diri gue enggak. Gue percaya kok banyak orang yang dia kenapa dia menyerah bukan karena dianya nyerah, tapi karena dia memutuskan untuk nyerah, bro. Benar, setuju gue, keren. Keputusan, iya Iya benar. kan? Kadang-kadang kan di dalam contoh di dalam dunia, sorry nih gue agak menyimpang sedikit di dalam dunia pernikahan ya kan. Kenapa jadi? Gue ada beberapa temen yang pada akhirnya mereka bercerai, bubar, ya kan? Terus ujung-ujungnya mereka cerita sama gue, curhat gitu kayak, mereka cerita bahwa ujung-ujungnya mereka bilang, gue nggak mau kawin lagi, gue masih ini. Artinya gue ambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya hati mereka tuh tahu bahwa mereka nggak bisa give up, sama mereka punya keluarga, cuma keputusan yang nggak tahu mungkin terpengaruh keadaan itu kan sebenarnya keputusan yang kita buat itu kan sebenarnya dampak dari pengaruh lingkungan juga, pengaruh sosial juga, akhirnya kita membuat satu keputusan gitu ya kan. Tapi gue rasa sedikit juga orang yang benar-benar dari kata hati kecil gitu. Contoh, mana ada sih orang yang mau bercerai Ki? Nggak ada. Kalau mau hancur sampai harapan terakhir juga pasti ini. Tapi pada akhirnya keadaannya, lingkungannya, mungkin sisi ini ada masukan omongan ini, akhirnya membentuk sebuah yang namanya keputusan. Nah itu kalau bicara dari segi pernikahan. Gitu. Tapi gue rasa banyak lah, gitu bro. Kalau ambil contoh banyak banget. Tapi yang gue dapet ya benar. Memang kita ini sebenarnya kalau istilah tadi chip. Kalau istilahnya kita tuh nggak punya chip untuk menyerah. Bener juga sih. Setelah gue pikir-pikir keren juga. Ternyata benar keputusan itu yang buat kita nyerah, bukan kitanya yang nyerah sebenarnya. Tapi kalau kita mau tetap bertahan, sebenarnya tetap akan bertahan, gitu. Tetap akan bisa bertahan sebenarnya, gitu kan intinya kan. Intinya bisa. Oke, brother. Keren banget. Jadi intinya tetap bertahan kita ya. Siap new normal ini ya. Iya. Tapi gimana sekarang usaha lu gimana? Gue masih main di kurir, bahkan tadi siang pun gue masih ikut turun bantu teman-teman kurir. Gue tadi dari Kelapa Gading, dari Tomang ke Kelapa Gading. Cuma satu kali aja sih, kali. Tomang Kelapa Gading gue anter. Terus ya itu senengnya di jalan tuh dengan kejadian begini kan gue jadi turun di jalan bro, ya kan? Senengnya di jalan tuh hujan kehujanan, panas kepanasan. Tapi lo ngobrol men sama pribadi yang gak kelihatan waktu lo di jalan. Lo di atas motor, lo bicara men. Dan ada yang ngajarin lo. Ada yang ngajarin lo begini. Sampai buat lo, ya gue pikir sih, ya gak ada manusia yang sempurna. Tapi kan kita belajar men. Ya kan? Manusia kan sharing waktunya tuh bertambah waktu dia mulai mikir ini, mulai mikir itu, ya kan. Gue mulai mikir hal-hal yang kayak misalkan gue harus punya ini, gue harus nabung ini, gue harus ini. Dulu mana pernah bro, boro-boro nabung. Gitu bro. Tapi artinya usaha gue juga usaha yang gue harus curahkan segala pikiran untuk memikirkan orang lain. Dan satu hal lagi yang gue dapat di jalan tuh begini Ki. Ternyata bukan cuma kita aja, orang-orang di Jakarta juga. Lo pernah gak kalau keluar di Jakarta lo baca pelang-pelang kota ini mau sehat, kota ini mau sehat. Faith man, itu iman. Itu iman, itu langkah iman. Dan gue rasa orang Jakarta udah ngerti apa itu konsep dari iman. Dari secara tidak sengaja ya. Cara nggak sengaja.
Dia bilang kota ini mau sehat, kota ini, dan pasti sehat. Ya kan? Itu satu. Terus kedua, empati, orang jadi banyak empati. Gue lagi jalan. Gue waktu itu di Pluit kan, gue lagi jalan arah balik. Woi, dibagi makanan di tengah jalan. Pas sebelum bulan puasa kemarin. Bagi kayak makanan yang ini kan pinggir-pinggir jalan. Wah, langsung gue lihat, oh iya banyak orang akhirnya tumbuh ya dibilang simpati. Akhirnya gue ketemukan bahwa di dalam kegelapan itu cahaya itu dia bekerja. Orang jadi punya empati, yang tadinya nggak bagi-bagi sembako ya kan, jadi mulai bagi-bagi. Dan orang berlomba-berlomba untuk menunjukkan kebaikannya. Itu sangat jarang lo ketemuin sebelum ada pandemik, ya kan? Orang peduli sama lo aja enggak, tapi sekarang orang mulai saling telepon, mulai saling tanya, gimana kabar lo, keadaan lo gimana, saudara-saudara yang punya dia mulai tanya tetangganya, dia mulai tanya saudaranya gimana, dan ini lo ada kesusahan. Itu sih bro. Sedap. Banyak banget yang kita bisa obrolin, tapi waktu juga harus siap mainkan. Bro. Tapi intinya adalah gue ngerti banget, lo keren banget lo. Maksud gue intinya adalah pesan yang gue dapet dari lo itu adalah ya kita harus bersyukur, karena kalau nggak ada gelap, lo nggak akan ngerti arti terang. Yes. Jadi kita harus syukuri apa yang kita alami 4 bulan kebelakang ini, kemarin ini, dan sekarang di normal ini kita harus hadapi dengan cara yang sama, yaitu kita harus menghargai gelap itu. Istilahnya gitu kan, kalau buat lo kan, istilah kita harus menghargai gelap itu, bahwa kalau nggak ada dia, kita nggak tahu terang. Iya nggak? Itu istilahnya. Betul. Luar biasa. Terus yang kedua adalah keputusan. Sebenarnya kita ini orang-orang, kita diciptakan ini, ya gen kita tuh gen tangguh. Iya, bukan betul. Tapi keputusan yang manusia udah musnah dari ribuan tahun yang lalu, kalau nggak manusia udah musnah dari ribuan tahun yang lalu. Nah itu dia. Jadi guys, keren banget nih dari brother gue Juvo bilang bahwa ini nilai plus juga ya, gue ambil juga ini, gen kita tuh gen tangguh, bahwa kita bukan menyerah itu adalah keputusan, bukan gen kita. Jadi betul. Guys tetap berharap, tetap percaya, bersyukur, hadapi semua dengan positive think, pikiran terbuka bahwa semua ini ada, bukan begitu aja adanya gitu. Pasti semua Tuhan udah atur sedemikian rupa untuk melatih kita semakin jadi pribadi yang kuat kali gitu ya, Evo. Betul, luar biasa. Kira-kira betul. Sedap. By the way, siap. Kenapa? Bukan kita luar biasa. Lo mau satu lagu dulu nggak? Gue pengen ada satu lagu yang mau nyanyiin nggak atau gimana? Lagu apa? Sudah tidak apa-apa. Terserah lo, kalau nggak usah ya nggak apa-apa. Gue tutup nih. Putar aja Penjaga Hati. Biasa. Penjaga Hati putar Penjaga Hati dari Jova ya, guys. Oke. Nanti gue nanti upload di YouTube, di deskripsi gue tulis lo punya alamat itu. Jova musik macam itu. Oke. Sekali lagi Jova, terima kasih banyak. Oke, Kiki. Semangat ya. Jangan tetap takut bertahan ya. Oke. Siap. Jangan takut. Salam buat keluarga, salam hormat. Salam keluarga juga ya, Bro. Selamat ya. Oke. God bless ya. Ya. Oke. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Boom.